Halo, assalamualaikum. Namanya video kali ini kita kedatangan tamu atau motor Vario 125 dengan permintaan owner mau didayal doang. Ini buatan orang, cuma Cina katanya pengen didayal, atasnya nggak enak dan bla 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 bla, ada lainnya juga. Sambil mau nge-remapin ECU-nya juga. Kalau kata orang-orang disebutnya nyebokin, nggak nyebokin sih, cuma ngecek aja, ngedayal aja. Itu doang lah. Sekarang kita mau proses membongkar dulu mesinnya, terus bersih-bersihin head sama boringnya doang. Kalau nggak ada masalah kita pasangin dayal, udah ketemu angkanya, langsung kita remap ECU-nya biar lebih enak juga. Oke, thank you. Ini kondisi boringnya atau boringnya ada baret-baret tuh, cuma kalau kita diginiin nggak terlalu, masih halus sih, masih bisa aman lah. Soalnya kata dia ini sebulan juga kurang, terus jarang dipakai juga. Ini nggak tahu gara-gara indrayernya, nggak tahu porterannya, nggak tahu apanya, nggak tahu kualitas olinya ya. Tapi ini enggak lah, mungkin bisa sampai 6 bulan lagi harus dikonter. Terus kondisi pistonnya masih aman, cuma kotor doang. Headnya masih aman, nggak bocor nggak apa, lagi dibersihin dulu sama si orok. Dan ini kondisi intake-nya kotor pisan, kita mau bersihin pakai kartu cleaner juga, tanggung dibuka. Udah gitu kita dayal, udah didayal, udah nemu angkanya yang benar, udah bersihin, langsung kita remap ECU-nya. Oke, barangkali beres hari ini semuanya biar Jos juga bisa dicobain. Oh iya, satu lagi, kondisi packing boringnya ini banyak lemnya. Saran sih dari aku, bukan untuk ngajarin juga, kalau bisa lemnya dikit aja, jangan banyak-banyak. Ini takutnya ini kepangkut ke si jalur olinya tuh. Terus ya gitu aja lah, nanti kita bersihin, kalau enggak kita ganti aja semuanya kalau ada yang ngeri. Oke, yuk. Untuk kondisi postingan kita nggak rubah, cuma kalau kita lihat ada yang kurang tepat, soalnya bahan belakang sama udaranya masih banyak yang menempel sini juga, terus nabrak juga ke si bonditnya, nggak pas sama bonditnya. Cuma kita nggak rubah, nggak hancurin karya orang, mungkin emang enaknya gitu, ya udah kita turutin dulu aja. Kita kan cuma ngebersihin sama ngedayal doang tugasnya, nggak ngerubah portingan orang. Sama ininya juga kelihatan nggak ya, ada ini bekas nempel-nempel kayak bensin sama udaranya. Udahlah, janganlah, soalnya ini bikinan orang, jangan dirusak, jangan dihujat juga. Segini juga udah enak kok, serius enak, lebih dari standar. Ada bahannya juga bagus sih, cuma masih kurang sempur, bukan kurang sempurna, kurang tepat aja sih kalau dari kita lihat. Oke. Oh ya, ini satu lagi yang agak kaget itu, pistonnya itu ukurannya berdiameter 54 kurang lebih, 54 lebih sedikit lah, 54, sekian. Dan diameter si packing headnya itu gak digedein, masih standar 535. Kita harus buat tuner dulu ininya jadi 54 biar kompresinya bener gitu.
Oke. Kita percepat aja pakai time lapse soalnya biar enak lihatnya. Sambil pakai lagu, musik sih. Tadi kita udah ngedial, terus kita udah atur dari klepnya, tetap angkanya nggak ketemu, terus overlapnya jauh banget, bukaannya dikit banget, durasinya bakal sedikit pisan. Kita mau coba kali dari sentrik ini kita geser dulu biar apa namanya angkanya biar ketemu yang lebih baik, bukan yang bagus tapi yang lebih baik, karena yang bagus itu banyak di atas yang bagus, banyak yang lebih bagus. Jadi kita coba menentukan yang lebih baik aja. Oke. Nah ini setelah kita geser sedikit, barangkali kena segini, kita coba dulu aja biar lebih maksimal angkanya. Oke. Sekarang kita lanjut pemasangan lagi. Oke, kita udah beres ngedialnya, udah nemuin angkanya lebih baik. Untuk angkanya, durasinya ya yang in itu 200 berapa ya? 60 sama 280, 230, 240 gitu, sama X juga. Untuk overlapnya angkanya sama, kembar. Nggak kembar, jadi satu angka. Kalau yang tadi overlapnya itu 2 sama 1. Sekarang bisa 1,5, dua-duanya pas. Bukaannya juga udah enak. Sekarang kita coba ngerakit, hidupin, terus kita nge-mapping. Oke. Jadi kita udah kencang-kencangin dulu, kita mau masang dulu ke motornya. Siap. Saat jatuh cinta dengan ada manis itu, sepaling setengah mati ada Tuhan bantu dulu. Saat ada berjuang cari-cari jurus jitu, kau sepastikan dapat sampai kita bersatu. Kau satu yang sesuka ada nona manis itu, ternyata kau suka sasu dari dulu. Nah, lagi proses remap. Fungsi dari remap itu apa? Fungsi dari remap, kita menyesuaikan kebutuhan bahan bakar ke mesin berdasarkan nilai AFR ya. Plus minusnya? Plus minusnya, kalau misalkan dari settingan pabrikan tuh, dari pabrik disetting untuk irit ya, jadi nilai bahan bakar tuh sebisa mungkin dibikin irit, jadi ke motor power pasti kurang, kurang bahan bakar. Nah, fungsinya remap tuh kita ngembaliin tenaga bawaan mesin, tapi yaitu AFR kita agak sengaja dibasahin lebih ke ideal di 13.1, 13 sampai 12.8 lah. Pokoknya dari intinya dibikin ideal aja. Dibikin ideal, jadi kebutuhan mesin sesuai sama nilai bahan bakarnya. Sama satu, menaikkan limit RPM. Oh iya. Ya, misalkan standarnya itu rata-rata di 9.800, 9.500. Ya terserah mau naikin jadi berapa. Asal dengan catatan perklep kuat. Ya, kalau misalkan masih standar banget itu perklep paling sanggup naik 1.000 biasanya. Dari 9.000 jadi 10.500. Kalau udah yang spek mesin, saya udah bor apa-apa, perklep udah racing ya bisa sampai 11, 12, kurang 13 ada. Yang penting perklepnya yang kuat. Perklep yang kuat. Itu lagi ya, motor standar bisa di remap kan? Kenapa? Motor standar, full standar. Bisa. Motor standar bisa di remap. Bisa. Tapi dengan catatan jangan berekspektasi lebih.
Ya, kadang gini kalau motor standar tuh kan kalau bawaan pabrik, ya ini mah kalau yang masih standar banget, kadang suka ngempos bawahnya. Iya. Atau enggak atasnya nahan. Apalagi kalau misalkan standar banget mesin tapi udah kirian. Iya. Itu suka kena limit kalau dikasih ringan CVT atau apa gitu. Iya. Ya dinaikin limit RPM udah hilang tuh limit. Tinggal si bahan bakar lagi disesuaiin nilai AFR-nya tuh. Oh. Disesuaikan. Apa itu AFR? Air fuel ratio, jadi campuran udara bahan bakar. Oh, semakin besar nilai AFR berarti semakin kering. Semakin besar semakin kering. Ya. Jadi semakin kecil nilainya semakin basah. Kalau standarnya dari bawaan pabrik berapa AFR-nya? AFR standar pabrik tuh ada di kisaran 14.8, 14.7. Oh, berarti kering ya? Kering, karena dia keringnya irit. Jadi bukan kering yang kering tapi kering irit. Jatuhnya kering irit. Ya pokoknya udah disetting dari pabrikannya gitu Dari ya. pabrikannya seperti itu. Tapi kalau biasanya udah di remap tuh targetnya tuh bisa di 13.1, range-nya 13.1 sampai 12.8. 12.6 bisa, cuman ya kita ngejar irit juga ya, sekitar segituan lah. Jangan terlalu boros ya buat Jangan harian terlalu juga. buat harian juga ya, untuk motor standar. Sama timing pengapian kita majuin paling mentok naik 1 derajat. Sama grafik kurvanya pengapian nih kita mainin lagi, jadi dibikin lebih smooth ya, dari RPM bawah sampai ke atasnya. Jadi kita atur ulang lagi untuk motor standar. Ya, lebih gampang remap standar atau yang racingan gitu kayak yang aftermarket BRT yang gitu. Kalau nyeting Plus minus. Jadi kalau misalkan ECU standar tuh apa ya? Nggak ada data logger. Oh iya. Ya, kayak Harus. misalkan contoh di Racer atau BRT kan ada data logger. Jadi selagi mesin nyala, on, kontak, starter, nyala mesin, pakai jalan terus balik lagi, off, baru kita tarik data logger. Iya. Itu mulai dari grafik RPM, TPS, fuel, bahan bakar udah pasti. Sama kalau misalkan kita pasang AFR, modulnya ya itu ada AFR, itu yang penting sebenarnya. Jadi faktor itu yang lebih enak buat nyeting. Kalau ECU standar nggak ada data logger. Jadi Terus, main feeling gitu. feeling nggak juga. Nggak juga. Bisa pakai data logger, kan ada tuh FR. Oh iya. Jadi berdasarkan RPM itu, tapi untuk bukan TPS, yaitu kita harus ngeraba. Kalau untuk bukan TPS, karena sama kayak di BRT juga, Iya. atau ECU aftermarket TPS 0, 1 apa sampai 100% gitu. Oh ya, bedanya jadi pada intinya ECU standar juga bisa pakai AFR. Bisa. Cuma bukan TPS-nya doang yang kita harus raba-raba gitu. Ya, paling mentok nih kalau kita misalkan ngetes jalan tuh buat ngebaca AFR dari data box. Kita kan langsam dulu nih. Otomatis kan di data box tuh data loggernya langsam kan, RPM rendah gitu kan, langsam rata. Langsung aja kita buka gas full 100%. Otomatis kan yang kebaca yang 100 ini. Oh iya sampai mentok atasnya. Nah udah, berarti nanti pas kita nyeting baca AFR-nya itu gas full berapa, ya udah di sini bahan bakar kita mainin nilainya, mana yang keringnya, mana yang basahnya, mana yang kurangnya. Pada intinya plus minusnya itu kalau Plus minusnya ya. Jadi ECU standar sebenarnya bisa maksimal tapi ada batasan ya. Dan kesabaran. Tentunya. Dan sama lama proses nge-flashnya aja. Jadi ngirim data yang udah kita bikin nge-flash itu kan kalau ECU standar lama ya prosesnya. Nggak kayak ECU racing, sekali colok bisa live tuning, rubah-rubah, execute, dah beres, dah. Nah, kalau ECU standar. Oke. Tapi ya kalau nge-remap kan harus mesinnya itu harus benar-benar fresh kan, nggak ada masalah. Ya, jadi gini ya, betul itu. Jadi sebelum di remap, usahakan kondisi mesin tuh lagi bagus. Mulai dari kompresi, kondisi busi, aki yang penting, sama cipitian kalau misalkan motor matic. Ya, kalau motor manual ya dari gear apa semua masih
masih kondisi bagus. Jadi nanti hasilnya tuh bisa menentukan dari faktor-faktor itu. Jadi kalau misalkan kita udah remap tapi kondisi mesin kurang tuh gimana, ya bukan dari remap tapi dari mesin juga, karena saling mendukung. Jadi remap tuh fungsinya untuk memaksimalkan potensi power mesin. Si mesin ini sanggup seberapa besar potensi tenaganya. Jadi saling membutuhkan juga ya, enggak? Betul. Kadang misalkan kalau Matic kan kita udah nyeting ECU tapi kurang gimana dari CVT lagi. Nanti CVT dirubah, bisa rubah ke mappingan lagi. Jadi saling ada ininya, hubungannya gitu. Ada hubungannya. Kayak kalau pipe bocor kan nggak enak juga nggak mapping ya? Udah pasti nggak enak, ya berebet rodot di gaspol nggak mau gitu, dikirain basah ternyata klepnya bocor. Jadi faktor-faktor itu yang harus diperhatiin dulu sebelum di remap. Ya. Jadi faktor dari mesin sampai ke belakang. Sampai ke belakang, filter udara kotor di remap, ngap atau apa dikiranya kurang bahan bakar, kering kan? Jatuhnya ternyata udaranya kurang masuk. Kayak bahan bakar banyak gitu. Ya, jadinya ngap. Oh, ternyata buka filter kotor gitu. Ya, jadinya TB harus bersih apa semua ya normal lah. Kondisi normal. Intinya kondisi normal. Dari pejang. Nah, beda kayak ECU racing aftermarket ya. Kalau nge-execute-nya. Iya. Ini di flash, jadi ngirim data yang kita bikin ke ECU motornya. Nah, proses flash ini biasanya kalau gagal atau apa dia minta recovery. Kopi berarti balik lagi. Ya, jadi pada saat gagal flash recovery itu ECU data 0. Jadi harus buat lagi dari nol. Enggak, kita kirim ulang lagi. Oh, kirim ulang lagi. Karena kalau misalkan alat kita nggak bisa recovery, ya ECU mati. Di kontak on nggak nyala apa sama sekali. Nol aja udah. Udah. Berarti harus ganti ECU baru. Kalau misalkan nggak ada alatnya, iya. sekarang udah ada nih. Jadi mati nih, gagal nge-flash. Udah kita flash ulang lagi. Oh, bisa berarti. Bisa. Oh, berarti kalau ada masalah ECU mati, kalau gara-gara flash bisa diperbaiki ya? Bisa diperbaiki. Dalam catatan asal ECU-nya jangan jebol atau apa? Ya, nggak jebol, nggak kebakar atau apa gitu. Nah, kalau hanya gagal flash ya bisa diperbaiki. Ya. Nah, sekarang baru lagi. Oke, data udah masuk. Tadi 1 jadi 2 ya, flash on-nya. ini udah 2 kali remap. Jadi sekarang kita nyobain ini di jalannya, kalau dari remap atau apa kita cobainnya jalan santainya, terus tengah gasnya, terus pas gaspolnya bersih nggak? Kalau bersih itu udah enak, tinggal kita maininnya kurang cepetnya atau kecepatan kah, atau faktor CVT atau dari remapan. Nanti kita bisa diskusiin sama yang remap atau yang buat mesinnya atau yang nyeting CVT-nya. Untuk sejauh ini motor jauh lebih enak dari bawaan sebelumnya. Bawaan sebelumnya dari faktor mesin juga bisa dibilang angkanya mungkin kurang tepat, terus pada ngaco. Ownernya juga sebelum di remap tadi nyobain nih jauh bedanya. Terus kita udah remap lagi, semoga puas. Jadi ini udah enak. Cuma kita cobain dulu pas gaspolnya, kurangkah atau kelebihan kah? Oke, kalau gitu soalnya aku megangnya sendiri pakai tangan kiri juga, takut celaka atau apa. Jadi aku nggak videoin pas nyobainnya ya. Nanti hasilnya aja kita videonya. Oke, thank you. Gimana? Udah dicobain tadi. Udah cobain. Dari TPS dari diurut dari 0 sampai 100 itu enak cepet naiknya. Ya. Cuma pas gaspol langsung disentak TPS 100 dari 70 ke 80-nya itu lama. Agak nggak lama sih, cuma kurang nggak kayak diurut. Ya. Itu aja sih. Itu aja. Minusnya. Oke. Bukan dari faktor CVT juga sih ngerasa mah. Oke. Kalau dari faktor CVT diurut juga nggak gitu kan. Jadi kalau langsung dibentak gitu dari 1 sampai ke 60-70-nya cepet. Kalau langsung dibentak. Tapi dari 70 ke 80-nya agak ngelai dulu. Cuma kalau diurut kita urut dari 0 1 cepet naik. Oke. Nah, itu doang. Siap. Oke. Langsung direvisi lagi. Nah, tadi aku udah nyobain, pada kesimpulannya kalau diurut dari gasnya itu dari 0 sampai ke 100 enak cepet naiknya. Cuma kalau di gaspol
dari RPM dari kilometer 70 ke 80 nya agak lama, nanti kita revisi lagi sekarang untuk yang ketiga kalinya. Untuk jalan santai, untuk apa namanya, untuk diurutnya gas enak banget, jauh lebih bersih dari sebelumnya. Dan apa namanya, tinggal dari TPS 100 nya aja. Oh ya, untuk spek mesin ini ownernya bawa sendiri, aku cuma ngedayal doang sama ngebersihin doang. Panasnya custom, katanya sih kopian BRT, terus sehernya 54, kompresi nggak tahu, nggak nyuruh ngeburet juga. Pada intinya ya gitu aja lah. Sekarang aku mau lanjut remap lagi sama Aedo. Oke. Peta bahan bakar nih. Tadi ada bilang dari TPS diurut ngegas itu motor enak, ke atasnya cepet. Berarti kalau sekarang ngebaca grafiknya gini, nah grafiknya gini, yang ujung ini tuh gaspol. Iya. Ini TPS 0. Nah ini yang TPS ya 10%, 20, 50 gitu kan ya, 20 apa. Perjalanannya tuh berarti kalau buka gas tuh dari sini kan kalau diurut. Oh iya iya. Well, kayak RPM atas gitu. Ya, sampai ke atas ini. Nah, sampai ke sini. Nah, ketemunya tuh pasti di RPM atas kan? Iya. Ya, ketemunya tuh. Cuman kalau dibentak langsung, otomatis kan dari RPM bawah. Iya. Misalkan dari 4000, RPM 4000. Nah, ini nilai bahan bakarnya. Di sini yang paling tinggi itu di RPM 6000, paling basah. Turun lagi di 6500, 7500, naik lagi. Ya. Kalau misalkan ada delay, biasanya tuh basah. Biasanya. Jadi dia stuck di situ. Nanti RPM udah agak naik dikit, baru dia pindah lagi. Si nilai bahan bakar itu di 8000. Baru udah sama lagi ke atasnya nanti. Jadi bisa jadi lamanya tuh di sini. Iya. Pada saat langsung dibentak gaspol. Ya, kalau diurut memang enak. Iya, emang enak. Karena kan kalau dilihat dari grafik juga, si nilai bahan bakar ngurut ya, berurutan, gak ada yang langsung naik tinggi atau rendah gitu. Jadi kita revisi yang bagian sini aja. Iya iya. Jadi ini yang dari TPS 100-nya itu yang ujung itu? Iya. Kalau untuk akselerasi dia enak. Ya, karena ya satu dari si mesinnya itu juga kan, powernya, CVT-nya tuh ngepas lah. Tapi kalau dari mappingan ya ini yang agak basah nih. Jadi berarti dikeringin? Dikeringin, ya. Apalagi sekarang injektor kan pakai CB 150. CB 150. Dengan debit yang lebih besar, belum tentu sesuai sama mesin yang diminta. Siap, nuhunnya. Sami-sami. Pada intinya ini udah enak semuanya. Dari aku nggak nyobain lagi dari 0 ke 100 ke berapanya. Tadi udah nyobain ownernya, enak. Udah lebih dari cukup untuk harian. Saya 54. Udah lebih baik banget katanya dari sebelumnya, sebelum di repair dan sebelum di remap, jadi lebih baik. Oke, segitu aja kesimpulannya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, jika ada vario yang di speedometernya asmara kacau, berarti itu speknya spek tipu-tipu, bukan standar kirian.